Tak diberi uang oleh orang tua lantaran keranjingan judi online, seorang pria nekat menganiaya dan mencuri sepeda motor milik orang tuanya. Meski sempat dilakukan penyidikan, orang tua pelaku akhirnya memaafkan perbuatan sang anak dan mencabut laporannya. Inilah Koim Lidinilah, pria 24 tahun warga Kepanjen, tersangka kasus pencurian dan intimidasi kepada ibu kandungnya sendiri, Nuryati. Diketahui Koim kerap melakukan kekerasan kepada ibu kandungnya lantaran tak diberi uang. Puncaknya ia mengambil sepeda motor beserta BPKB milik ibunya lalu dijual untuk bermain judi online. Kala itu sang ibu melaporkan tindak pencurian kepada Polres Malang, namun setelah diselidiki ternyata anaknya sendiri yang melakukan pencurian. Usai beberapa lama mendekam di rumah tahanan Polres Malang, sang ibu akhirnya memaafkan perbuatan sang anak dengan mencabut laporannya agar anaknya bisa menghirup udara bebas dan tidak dipenjara. Usai mendapat kabar akan menghirup udara bebas, Koim langsung bersimpuh mencium kaki ibunya sembari menangis sesenggukan. Saya minta maaf sama keluarga, ibu terutama, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Main judi lagi nggak? Enggak, Pak. Pukul ibunya lagi nggak? Enggak, Pak. Enggak. Walat kan itu. Kami dari penyidik berusaha mengedepankan yaitu azas keadilan, di mana kita melihat bahwa antara si pelapor dan terlapor ini merupakan ibu dan anak, sehingga mungkin bisa diselesaikan dengan secara baik-baik dan si pelapor nanti akhirnya untuk mencabut laporan. Itu merupakan upaya restoratif justice yang kita lakukan, dan akhirnya si ibu berkenan, ibu menerima dan mau untuk mencabut laporan perkara ini dan juga akan menganggap perkara ini selesai setelah dibuatkan surat pernyataan oleh penyidik dan di hadapan penyidik. Kemudian juga si pelaku juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, berjanji untuk lebih memiliki kelakuan yang baik dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan bermasyarakat, dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian harinya. Menurut Kapolres Malang dalam kasus ini, pihaknya menjalankan restoratif justice terhadap kasus pelaku pencurian dalam keluarga ini dan mengembalikan pelaku guna dibina oleh pihak keluarga. Sebelumnya polisi mengancam tersangka dengan pasal 367 ayat 2 KUHP. Tersangka yang dikenai pasal ini bisa bebas dengan syarat ada pencabutan laporan dari terlapor. Yanto Yancong melaporkan. Dampak pergerakan tanah, 14 rumah warga di lereng bukit di Dusun Brau, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu terancam longsor. Akibatnya, 51 jiwa hingga kini harus bertahan di tenda pengungsian. 14 rumah yang dihuni 15 kepala keluarga terdiri dari 51 jiwa asal Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu menempati tenda pengungsian hampir 1 bulan. Diungsikannya 51 jiwa ini karena rumah mereka yang berdiri di lereng bukit terancam longsor akibat pergerakan tanah. Salah satu korban pergerakan tanah mengaku selama di pengungsian dirinya sempat mengalami sakit akibat kurang minum air sehingga sakit yang dideritanya kambuh. Wakil Wali Kota saat mengunjungi pengungsi membenarkan ada 51 jiwa dari 14 kepala keluarga yang bertahan di tenda pengungsian kurang lebih 1 bulan. Akibat rumah mereka terancam longsor dan ada pula salah satu warga yang menderita sakit namun sempat dirujuk ke rumah sakit dan sekarang kondisinya mereka sudah membaik. Kapan akan kembali ke rumah masing-masing, pemerintah Kota Batu tidak bisa memastikan. Dikarenakan hujan intensitas tinggi masih terus terjadi dan membuat warga trauma untuk kembali ke rumah mereka. Hingga kini dari 14 kepala keluarga terdiri dari 51 jiwa asal Dusun Brau, Desa Gunung Sari tersebut masih bertahan di tenda pengungsian. Pemerintah Kota Batu berencana akan merelokasi rumah warga yang terdampak pergerakan tanah ke lokasi yang lebih aman. Pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, dan sumbangsi dari seluruh masyarakat Kota Batu ini luar biasa kepeduliannya terkait dengan bencana yang ada di Dusun Brau ini. Karena tidak mungkin masyarakat ini akan selamanya di sini. Ya toh. Oleh sebab itu, finishing terakhir kali kita lihat berbagai alternatif seperti yang telah pada saat awal disampaikan oleh beliau di sini juga, bahwa ini kalau boleh tidak lebih dari 1 bulan, karena ini kan sudah menjelang 1 bulan, tetapi masih ada permasalahan-permasalahan sedikit terkait dengan tempat relokasi. 14 kakak hanya ada 1 orang
Berarti yang 11 kan enggak. Terus berikutnya bagaimana kalau kita memakai tanah kas desa. Tapi harapan daripada masyarakat terutama yang direlokasi nanti kalau bisa seputaran sini. Sekalipun masih satu desa diminta di Dusun Berau ini. Yanto Yancong melaporkan. Sebuah jembatan penyeberangan yang menghubungkan dua kelurahan di Kota Malang terancam putus akibat pelengsengan sepanjang 10 meter longsor. Longsornya pelengsengan ini akibat diterjang banjir saat hujan deras mengguyur Kota Malang Minggu sore kemarin. Pelengsengan jembatan penghubung antara Kelurahan Polean dan Kelurahan Jodipan Kota Malang Minggu malam kemarin longsor ke aliran Sungai Kalibrantas. Pelengsengan sepanjang 10 meter dengan ketinggian 5 meter diduga longsor akibat diterjang banjir saat hujan deras mengguyur Kota Malang pada Minggu sore. Menurut warga, pelengsengan tersebut longsor pada Minggu malam akibat tergerus banjir. Warga juga mengaku longsornya pelengsengan ini merupakan yang kesekian kali. Sebelumnya sudah sering longsor dan setelah dilakukan perbaikan, pelengsengan kembali longsor. Sementara itu meskipun pelengsengan tersebut longsor dan membuat jembatan menggantung di atas bibir longsor, warga tetap melintas di atasnya dan tidak khawatir akan ambrolnya jembatan. Warga tetap melintas karena akses cepat menuju dua kampung yakni Polean dan Jodipan. Sementara itu diharapkan agar pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga tidak terjadi longsor susulan. Mengingat sebagian pelengsengan sudah retak dan terancam kembali longsor apabila turun hujan. Kemarin kejadiannya itu sekitar jam 7 hujan itu Mbak. Itu kan agak banjir terus longsor gitu. Mas, ada pembatasan nggak orang yang melintas di sini? Oh, nggak ada. Soalnya kondisinya kan sudah seperti ini. Nggak ada, seperti biasa Mas. Ya diperbaiki Mas, perbaiki yang benar gitu. Dulu itu sudah diperbaiki Mbak, terus nggak lama ngerong lagi, longsor lagi gitu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wali Kota Batu Dewanti Rupoko bersama sejumlah Forkopimda Kota Batu dan beberapa tokoh mendapatkan suntikan kedua vaksin Corona Sinovac. Proses vaksinasi kedua ini dilakukan di Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Vaksinasi kedua ini dilakukan 2 minggu setelah pemberian vaksin Corona pertama pada 28 Januari 2021 lalu. Pemberian jeda 14 hari lebih ini sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan dari Kementerian Kesehatan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama sejumlah Forkopimda Kota Batu dan beberapa tokoh mendapat suntikan kedua vaksin Corona Sinovac Senin 15 Februari 2021. Proses vaksinasi kedua ini dilakukan di lantai 5 Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Vaksinasi kedua ini dilakukan 2 minggu setelah pemberian vaksin Corona pertama pada 28 Januari 2021 lalu. Pemberian jeda 14 hari lebih ini sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dari Kementerian Kesehatan. Dosis dan cara pemberian vaksin sesuai dengan yang direkomendasikan untuk setiap jenis vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 diberikan melalui suntikan intramuskular atau injeksi dan suntikan di bagian lengan kiri atas dengan menggunakan alat suntik sekali pakai Auto Disable Syringe ADS sebesar 0,5 ml sesuai edaran Kemenkes yang ditetapkan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mendapat suntikan kedua vaksin berbarengan dengan Ketua DPRD Asmadi, Sekda Kota Batu Jadim Efisiensi, Kepala Dinkes Kota Batu Dr. Gigi Kartika Trisulandari, Kasdim 0833 Kota Malang, Mayor Ahmed Hairul Effendi. Vaksinasi juga diberikan kepada Dr. Icang Sarajain, Kabid Pelayanan Pembiayaan Sumber Daya Kesehatan atau PSDK Dinkes Kota Batu. Usai mendapat vaksin, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko merasa lebih santai saat mendapat vaksinasi kedua. Tidak ada kelebihan tekanan darah seperti saat disuntik pertama vaksin. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan kita jadi berbeda. Situasi kondisinya nggih Pak Kasdim, Ya, Pak Ketua, Pak Sekda, semua biasa aja. Saya memang agak ngantuk sedikit sehari setelah divaksin, tapi setelah itu oke. Yang jelas vaksin ini sudah melalui proses yang sesuai dengan kaidah penelitian, sehingga insya Allah vaksin ini aman, 2 efektif untuk manusia bisa
menjaga dirinya agar supaya tidak terkena COVID. Wali Kota menambahkan, jika selama 2 minggu setelah mendapat vaksin tidak ada kendala kesehatan apapun yang ia rasakan, maka Dewanti berharap agar masyarakat yang masih takut atau khawatir terhadap vaksin yang memang bertujuan baik untuk kesehatan dan kekebalan imun terhadap COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Gigi Kartika Trisulandari mengatakan secara umum tidak ada perbedaan dengan pemberian vaksin termin pertama. Pihaknya juga telah membentuk tim komisariat daerah kejadian ikutan pasca imunisasi atau Komda KIPI. Komda KIPI terdiri dari dokter spesialis untuk menangani keluhan kejadian pasca imunisasi. Sama, dosis dan jenis vaksinnya sama. Jadi memang diperuntukkan untuk 1 orang itu 2 kali dosis, dapat 2 kali dosis. Ya, kita untuk nakes kita targetkan tanggal 19 ini selesai tahap pertama. Karena memang ada yang belum mendapatkan juga nakes, tetapi nanti akan diikutkan pada saat tahap kedua yang untuk TNI Polri dan masyarakat. Untuk masyarakat yang di tahap kedua. Sampai saat ini belum, tapi informasi terakhir setelah tanggal 20 kemungkinan ada distribusi lagi. Vaksin tahap pertama ini sendiri diharapkan tuntas pada 19 Februari 2021 untuk tenaga kesehatan sekota Batu. Nantinya jika vaksin tahap kedua sudah datang, sisa nakes yang belum tervaksin akan dituntaskan. Baru kemudian untuk TNI Polri dan pekerja sektor publik. Yanto Yancong melaporkan. Warga Desa Kebun Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, mengeluhkan kondisi jalan di Dusun Sono Tengah yang rusak parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan, sehingga akses jalan penghubung 2 desa ini menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Beginilah kondisi jalan Dusun Sono Tengah, Desa Kebun Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Jalan tersebut kondisinya rusak parah, seluruh badan aspal pecah sehingga sulit dilalui oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Bahkan kondisi di jalan tersebut yang merupakan penghubung antara 2 desa yakni Desa Kebun Agung dan Desa Kendal Paya, timbul bebatuan di permukaan jalan sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Selain timbul bebatuan, sebagian kondisi jalan juga becek digenangi air saat diguyur hujan. Jalan sepanjang 1 km ini diperkirakan sudah hampir 5 tahun lebih mengalami kerusakan. Namun, sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan. Warga yang sering melintas di jalan tersebut berharap agar pemerintah Kabupaten Malang, khususnya dinas instansi terkait, segera melakukan perbaikan, sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Sering lewat sini Pak Gus? Ya. Pak, kondisi jalan seperti ini merasa terganggu nggak Pak? Waduh ya, terganggu sekali. Menghambat perjalanan. Ini sudah mulai kapan Pak rusak? Aduh, sudah lama Pak. Ya. Terus harapannya sebagai warga apa Pak? Ya, sebagai warga ya, bagaimana baiknya jalan ini bisa dilewati enak gitu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Popok bekas merupakan salah satu masalah yang sulit ditangani dan terus mencemari lingkungan. Setiap hari ribuan popok bekas dibuang dan terus menumpuk karena tak dapat terurai. Namun di Kota Malang berkat keprihatinan akan masalah sampah popok bekas, sejumlah ibu rumah tangga memanfaatkan popok bekas bernilai ekonomis tinggi dengan menyulap sampah popok bekas menjadi hiasan kap lampu. Inilah beberapa kap lampu berbahan baku sampah popok atau diapers bekas yang tidak terpakai. Kap lampu cantik ini merupakan hasil kreasi sejumlah ibu rumah tangga di Jalan Piranha Atas, Tunjung Sekar, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Ide awal pembuatan kap lampu berbahan baku diapers bekas ini karena rasa peduli kepada alam terhadap sampah diapers bekas yang setiap hari terus menumpuk dan tidak dapat terurai. Berbekal keterampilan saat mengikuti pelatihan, sejumlah ibu rumah tangga membuat kreasi kap lampu cantik tersebut. Untuk membuat kap lampu dibutuhkan sebanyak 60 hingga 70 limbah popok bekas dengan bahan baku yang banyak semakin baik karena dapat mengurangi beban limbah popok. Untuk harga kap lampu dari limbah popok hasil kreasi ibu rumah tangga ini dipatok harga di kisaran antara Rp75.000 hingga Rp135.000 tergantung model dan ukuran. Sejauh ini kap lampu hasil produksi tersebut dipasarkan di Pasar Tunjung Sekar dan kerap kali mengikuti pameran UMKM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
Namun lantaran saat ini masih terjadi wabah pandemi COVID-19, produk kap lampu dari limbah popok bekas hanya dipasarkan via online. Awal mula dari kegiatan dari PKK-RW, di situ biasanya ada pelatihan-pelatihan seperti reuse sampah, pembuatan dari limbah minyak jelantah dan lain-lain. Dan kebetulan waktu itu saya mengikuti yang pengolahan limbah diapers. Jadi saya kepingin RT saya lain daripada yang lain. Jadi waktu itu saya merenung, mencari inspirasi, lalu kebetulan kok ada limbah botol, ada limbah kayu. Jadi saya pergunakan secara ilhami aja, dapat inspirasi, saya bikin lampu duduk seperti itu. Simon Apredo melaporkan.